Diperlihatkan Benimaru bingung. Dengan kejadian di luar banyak terjadi kesalahpahaman di antara penduduk. Di sisi lain, Konro dan tim Damkar 8 juga berkeliling kota dan melihat keanehan yang sama. Ternyata ada anggota penginjil yang memiliki kemampuan dalam mengubah wajah seseorang dan menyebarkannya di Asakusa, tempat tim Damkar 7. Setelah kekacauan tersebut, anggota penginjil menyebar serangga api sehingga terjadi infernal di mana-mana. Di sisi lain, tim Damkar 8 diserang oleh anggota penginjil sebelumnya. Arthur dan Sindra diutus untuk mencari sumber serangannya. Setelah menemukan, pertarungan pun tak terelakkan. Sindra dan Arthur bekerja sama walaupun tidak akur. Setelah anggota penginjil terpojok, salah satunya berkorban dengan memakan serangga api. Di sisi lain, Benimaru pun kebingungan dengan kejadian di kota sambil menghabisi internal. Diperlihatkan Benimaru berhasil meredakan kerusuhan penduduk dengan arahan dari Konro. Adapun Sindra kaget melihat perubahan infernal anggota penginjil karena sama dengan infernal di masa lalunya, dan apinya Adol Labors bereaksi terhadap perubahannya. Di sisi lain, Benimaru melihat infernal iblis itu dan mengambil alih pertempuran untuk balas dendam kejadian Konro. Singkat cerita, Benimaru menghabisinya dengan jurus Konro. Walaupun ada gangguan dari anggota penginjil pemanah yang diatasi oleh Sindra berkat kakinya mendeteksi keinginan Konro. Akhirnya, kota Asakusa pun damai kembali dan anggota penginjil mundur. Di akhir diperlihatkan Benimaru, kapten tim Damkar 7, dan Obi, kapten tim Damkar 8, sudah saling mempercayai dan membangun hubungan yang baik. Diperlihatkan tim Damkar 8 kedatangan anggota baru, ahli sains kiriman dari Heijima, bernama Victor Leach. Semuanya masih merasa curiga dengan kedatangannya. Victor menawarkan ingin menjadi ahli sains dan mesin di tim Damkar 8, tetapi Obi sudah mempunyai calon ahli mesin bernama Vulcan yang terkenal dengan kemampuan hebatnya. Tetapi Vulcan benci Heijima dan tim Damkar jadi sulit diajak bergabung. Obi pun mengusulkan Sindra, Iris dan Arthur pergi mengajaknya bergabung. Singkat cerita, Sindra telah sampai dan bertemu dengan muridnya Vulcan bernama Yu dan cewek bernama Lisa. Walaupun Sindra sudah dekat dengan keduanya, tapi Vulcan masih tidak ingin bergabung dengan tim Damkar, apalagi dia mencurigai kapten tim Damkar 3, Giovanni, yang merupakan murid kakeknya dalam kematian ayah dan kakeknya. Vulcan sempat diajak gabung ke Heijima untuk kesekian kalinya, tetapi menolak sehingga munculnya jahat Giovanni untuk membunuhnya. Tersentak pun Sindra merasakan niat jahatnya. Diperlihatkan Sindra berpisah dengan Arthur dan Iris untuk memantau Giovanni. Di sisi lain, Giovanni merupakan anggota penginjil dan mengincar kunci Amaterasu milik Vulcan dikarenakan leluhurnya yang membuat Amaterasu. Giovanni berhasil menangkap Sindra yang memata-matainya dan menyerang bengkel dengan bawahannya. Walaupun Arthur menghadang bawahannya, Vulcan terdesak dikarenakan Lisa merupakan bawahan dari Giovanni yang menyamar, membuat Vulcan makin depresi. Dengan itu, membuat Giovanni makin mudah membuat Vulcan depresi. Di akhir, Vulcan terlihat depresi berat. Diperlihatkan Sindra dibebaskan oleh Hibana. Hibana mendengarkan kejadian yang terjadi menggunakan alat pelacaknya. Sindra pun ngebut menuju ke bengkel. Di sisi lain, Giovanni berhasil menemukan kunci Amaterasu. Sindra pun tiba. Pertarungan pun tak terelakkan. Sindra berhasil membuat terpojok Giovanni dengan bantuan peralatan di rumah Vulcan. Begitupun Arthur berhasil mengalahkan anggota penginjil dengan bantuan Hibana. Ketika terpojok, tiba-tiba datang Sou, adiknya Sindra. Sindra merasa senang, tapi Sou tidak peduli dan ingin menangkap Sindra, pemilik Adol Labors. Sou berhasil mengalahkan Sindra dan Arthur, tetapi Victor datang dan mengajaknya kabur.
Ketika ingin dihadang oleh Zhou, tiba-tiba datang Joker membantunya, menghalangi Zhou lalu pergi. Singkat cerita, semuanya berhasil selamat walaupun Eucrates diserang oleh Giovanni. Singkat cerita, Vulkan pun bergabung dengan tim Damkar 8 dengan harapan membawa Lisa kembali. Diperlihatkan Hibana, Konro, dan Karim berkunjung di markas tim Damkar 8. Mereka bertujuan bertukar informasi mengenai penginjil dengan Kapten Obi dan berusaha menemukan markas dari penginjil dan tujuannya mencari kunci Amaterasu. Di sisi lain, Victor dan Joker berusaha mencari petunjuk keberadaan penginjil. Singkat cerita, untuk meningkatkan kemampuan anggota baru tim Damkar 8, Shinra dan Arthur berguru ke Benimaru. Dengan bantuan Victor dan Benimaru, Shinra berhasil meningkatkan kemampuan apinya. Di akhir, Benimaru melihat potensi keduanya. Diperlihatkan tim Damkar 8 rapat. Victor sudah mengetahui lokasi penginjil, yaitu di bawah tanah. Malamnya, Shinra bermimpi melihat Sister. Entah pertanda apakah itu. Singkat cerita, semuanya bergegas ke sana. Di dalam semuanya dibuat terpencar oleh anggota penginjil. Tamaki dan Iris bertemu dengan anggota penginjil Asol, dan Maki bertemu dengan anggota penginjil yang lainnya. Singkat cerita, Maki berhasil mengalahkannya dengan mudah. Tamaki dan Iris mengalahkannya dengan nasib sel kemesumannya. Awakoko. Diperlihatkan Hinawa diserang oleh Arrow. Di sisi lain, Shinra bertemu dengan Victor. Singkat cerita, Hinawa berhasil mengalahkan Arrow dengan usaha yang keras. Ketika ingin dibunuh oleh anggota penginjil yang lain, Arthur datang dan mengalahkannya dengan mudah berkat pelatihan dengan Benimaru. Adapun Tamaki dan Iris berhasil bertemu dengan Maki. Di sisi lain, Vulkan dan Kapten Obi bertemu dengan Giovanni dan Lisa. Diperlihatkan pertarungan Vulkan, Obi, dan Lisa Giovanni. Singkat cerita, Vulkan dan Obi berhasil mengalahkan Lisa dan membuatnya sadar, tetapi Lisa masih tercuci otaknya dengan utang budinya dengan Giovanni. Giovanni menjelaskan juga kepada Obi bahwa penyebab infernal buatan yaitu Adola Burst, dan tujuannya yaitu mempertemukan Shinra dan Zhou, pemilik Adola Burst. Di sisi lain, Zhou dan Shinra telah bertemu dan pertarungan epik pun tak terelakkan. Shinra kewalahan dan di pikiran Shinra sering muncul sosok setan yang terhubung dengan Adola Burst-nya. Di akhir, Giovanni mundur karena tujuannya telah tercapai dan Obi telah berkumpul dengan Maki. Diperlihatkan ada pengguna Adola Burst yang ingin melihat pertempuran Zhou dan Shinra bernama Haumea, anggota penginjil. Pertarungan sangat sengit. Dengan kekuatan Zhou dapat menghentikan waktu. Bertahap Shinra mulai dapat menggunakan Adola Burst-nya dengan bergerak secepat cahaya. Haumea mengatakan Shinra telah berada di kebangkitan generasi keempat karena mulai terhubung dengan penginjil melalui Zhou. Dijelaskan juga, penginjil merupakan sosok yang berada di dunia Adola. Di akhir, Shinra sudah kelebihan panas overheat-nya yang berakibat kematian dan diperingatkan oleh Victor. Tetapi Shinra semakin semangat melawan adiknya Zhou. Diperlihatkan Shinra sekali lagi bergerak secepat cahaya dan tiba-tiba berhasil membuat Zhou melihat ingatan Shinra. Singkat cerita, Zhou sadar bahwa kakaknya Shinra yang selalu menemaninya waktu kecil bersama ibunya. Ketika sadar, Shinra berhasil kena tusukan pedang dari Zhou dan membuatnya menyesal. Tetapi Haumea datang dan membuat Zhou terhipnotis lagi. Beberapa saat kemudian, tibalah tim Damkar 8 membantu Shinra. Dan anggota penginjil mundur disertai dengan gempa yang diakibatkan oleh penginjil. Setelah di luar, Shinra krisis sehingga dibawa ke markas tim Damkar 6 yang spesialis pengobatan. Shinra diobati oleh ketuanya, Kapten Kayoko, pengendali api generasi ketiga. Singkat cerita, operasinya berhasil. Shinra siuman dan dikunjungi oleh Kapten tim Damkar 1, Burns, yang bertujuan membeberkan kejadian tragedi yang menimpa Shinra di masa lalu.
Di akhir, keduanya bersiap bertarung karena Shinra emosi karena tidak diberitahukan terkait adiknya yang selamat. Diperlihatkan pertarungan Shinra dan Burns. Melihat tekad Shinra, Burns pun mengungkapkan fakta kalau penyebab kebakaran di rumah Shinra adalah Sou adiknya yang Adol Laborsnya bangkit dan Infernal Setan yang dilihatnya adalah ibunya yang terpengaruh Adol Labors. Begitupun penginjil ada di lokasi dan Haumia mengendalikan ibunya Sou untuk kabur bersama dengan Sou. Setelah itu, Shinra ingin menemui Kapten Tim Damkar 4, Soichiro Hague, yang berhubungan dengan adalah link antara ibunya. Shinra meminta tolong kepada Letnan Hague, cucunya yang berada di Tim Damkar 6. Di akhir, diperlihatkan Shinra disambut dengan perayaan oleh semuanya di gereja tua markas Tim Damkar 8. Oke minasan, itulah anime dari Enen no Soubutai Season 1. Di Anime List, anime ini mendapatkan rating 7,72. Tetapi menurut Mimin, anime ini mendapatkan rating 8,5. Karena selain alur cerita yang menarik, grafik dan sound efeknya juga sangat wadidaw. Oke, jangan lupa nonton recap kelanjutannya season 2 di channel ini ya guys ya. Bye bye.